Stadion pengganti San Siro senilai 1 miliar euro. AC Milan dan Inter sepakat gandeng arsitek Old Trafford. AC Milan dan Inter akan bangun stadion baru pengganti San Siro dengan kapasitas 71.500 penonton. Proyek ini diperkirakan menghabiskan dana lebih dari 1 miliar euro dan dikonstruksinya mulai 2027 dengan target selesai 2030. Untuk desain, kedua klub menggandeng arsitek terkenal Norman Foster dan David Manica yang juga mengerjakan proyek stadion besar seperti Old Trafford dan Lusail Stadium di Qatar. Stadion baru ini akan dibangun di area parkir San Siro bagian barat, dilengkapi fasilitas modern dan ramah lingkungan. Meski nanti digantikan, sebagian San Siro lama tetap dipertahankan karena nilai sejarahnya yang penting bagi Milan dan sepak bola Italia. AC Milan santai soal kontrak Christian Pulisic yang belum diperpanjang. AC Milan masih santai soal perpanjangan kontrak Christian Pulisic yang belum ada kemajuan. Pulisic sendiri bergabung sejak 2023 dan tampil bagus, tapi klub-klub besar mulai mengincarnya. Meski negosiasi berjalan lambat dan belum ada pertemuan resmi, AC Milan dan Pulisic sama-sama ingin lanjut kerjasama. Milan yakin Pulisic akan bertahan, sementara pemain fokus tampil konsisten dan siap hadapi Piala Dunia 2026. Awal perjalanan Alejandro Garnacho di Chelsea belum berjalan mulus. Alejandro Garnacho resmi pindah dari Manchester United ke Chelsea di musim panas 2025. Kepindahannya jadi salah satu kabar besar di bursa transfer. Chelsea membelinya seharga sekitar 40 juta pound setelah pelatih baru Manchester United Ruben Amorim tidak memasukkannya dalam rencana tim. Alejandro Garnacho diharapkan bisa memperkuat lini serang Chelsea. Pelatih Enzo Maresca melihatnya sebagai bagian dari rencana jangka panjang klub. Tapi sejauh ini perjalanan Garnacho di Chelsea belum berjalan mulus. Ia masih butuh waktu untuk beradaptasi dan menunjukkan permainan terbaiknya. Gol pertama Alexander Isak, awal cerah di Anfield. Alexander Isak mencetak gol pertamanya untuk Liverpool saat melawan Southampton di ajang Carabao Cup. Laga yang digelar di Anfield pada Rabu kemarin berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk The Reds. Isak mencetak gol pembuka di akhir babak pertama. Southampton sempat menyamakan skor lewat si Charles, tapi Hugo Ekitike memastikan Liverpool menang. Bagi Isak, gol ini sangat berarti. Ia merasa ini adalah langkah penting dalam karir barunya di Liverpool. Ia senang bisa langsung memberi kontribusi dan berharap bisa terus tampil baik ke depannya. Isak juga menekankan pentingnya tetap tenang dan percaya diri, meski sebelumnya sempat gagal mencetak gol. Menurutnya, mentalitas yang kuat akan membantunya tampil lebih stabil di laga-laga berikutnya. Gavi cedera serius, absen hingga 5 bulan. Barcelona mengumumkan Gavi harus menjalani operasi lutut dan akan absen selama 4-5 bulan. Cedera yang awalnya dianggap ringan ternyata lebih parah dari dugaan. Absennya Gavi jadi kerugian besar bagi Barcelona yang sedang butuh kestabilan di lini tengah. Secara mental, Gavi juga dikabarkan terpukul karena peluang tampil di Piala Dunia makin kecil. Meski begitu, Barcelona menegaskan fokus utama saat ini adalah pemulihan Gavi agar bisa kembali secepat mungkin dalam kondisi fit. Rashford mendapat hukuman karena terlambat. Marcus Rashford kembali jadi sorotan di Barcelona, tapi bukan karena penampilannya. Penyerang pinjaman dari Manchester United itu dicadangkan saat melawan Getafe karena terlambat ikut rapat tim di hari pertandingan. Kejadian itu terjadi hanya beberapa hari setelah Rashford cetak 2 gol penting saat menang lawan Newcastle United di Liga Champions. Meski akhirnya masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Getafe, keterlambatannya dianggap merusak momentum positifnya. Pelatih Barcelona Hansi Flick tegas soal disiplin. Meski Rashford tampil bagus dari bangku cadangan, dia tetap dihukum karena pelanggaran aturan. Flick juga pernah memberikan sanksi serupa pada pemain lain seperti Raphinha dan Jules Koundé. Hal ini bukan pertama kali terjadi pada Rashford. Saat masih di Manchester United pada Desember 2022, dia juga dicadangkan karena terlambat. Frenkie de Jong perpanjang kontrak dengan Barcelona hingga 2029. Setelah negosiasi panjang, Frenkie de Jong akhirnya sepakat memperpanjang kontrak bersama Barcelona hingga 2029. Dalam kesepakatan ini, de Jong rela menerima gaji lebih rendah dari sebelumnya demi membantu klub. Perpanjangan kontrak ini memberi kepastian dan kestabilan untuk Barcelona, terutama di lini tengah yang jadi andalan de Jong.
di bawah pelatihan Flick, gelandang asal Belanda ini tetap jadi pemain penting. Negosiasi sempat terhambat karena De Jong ganti agen awal tahun ini. Tetapi setelah Sebastian Ledru masuk sebagai agen baru, proses pembicaraan berjalan lancar hingga tercapai kesepakatan. Barcelona berhasil mempertahankan salah satu pemain kunci mereka dengan penyesuaian gaji yang lebih efisien, dan De Jong tetap jadi andalan dalam taktik Hansi Flick sebagai pemain jangkar di lini tengah Barcelona. Usai datangkan tren, Real Madrid kini incar Alexis Mac Allister. Real Madrid tampaknya belum puas belanja pemain dari Liverpool. Setelah sukses merekrut Trent Alexander-Arnold, kini mereka dikabarkan membidik Alexis Mac Allister untuk didatangkan pada tahun 2026. Pelatih Real Madrid Xabi Alonso ingin memperkuat lini tengah Real Madrid pasca kepergian Luka Modric yang hijrah ke AC Milan, dan Mac Allister dinilai cocok mengisi posisi tersebut karena pengalamannya dan gaya main yang sesuai kebutuhan tim. Laporan menyebut Real Madrid siap mengajukan tawaran besar hingga 120 juta euro untuk membujuk Liverpool melepas sang gelandang. Dari sisi pemain, Mac Allister kabarnya terbuka untuk pindah ke Madrid. Ia siap mencari tantangan baru setelah meraih beberapa gelar bersama Liverpool. Matthijs de Ligt disebut jadi pemimpin baru di pertahanan Manchester United. Penampilan Matthijs de Ligt saat Manchester United menang 2-1 atas Chelsea menuai banyak pujian. Pakar sepak bola Inggris Jamie Redknapp menyebut bek asal Belanda itu kini jadi pemimpin baru di lini belakang Manchester United. De Ligt sendiri memang tampil solid dan sulit ditembus sepanjang pertandingan. Redknapp menilai selain kuat secara individu, De Ligt juga mulai menunjukkan peran penting dalam mengatur pertahanan dan memimpin rekan-rekannya di lapangan. MU incar gelandang muda Inggris dari Crystal Palace di Januari 2026. Manchester United belum menyerah di bursa transfer. Klub ini dikabarkan akan mencoba merekrut Adam Wharton dari Crystal Palace pada Januari 2026. Meski sudah belanja besar musim panas lalu, MU belum berhasil mendatangkan gelandang bertahan yang diinginkan pelatih Ruben Amorim. Wharton disebut jadi target utama untuk posisi itu. Pemain muda timnas Inggris ini dinilai punya kualitas dan potensi besar, cocok untuk rencana jangka panjang setan merah. Amorim kabarnya sudah minta langsung ke manajemen agar Wharton diboyong ke Old Trafford. MU disebut sudah mulai menjalin komunikasi dengan perwakilan sang pemain, tapi mereka kemungkinan akan kesulitan karena Crystal Palace tidak ingin melepas Wharton di tengah musim. Sudah 250 laga, Harry Maguire masih ingin main lebih lama di MU. Harry Maguire baru saja mencatatkan penampilan ke-250 bersama Manchester United saat melawan Chelsea. Meski begitu, ia masih belum puas. Bek asal Inggris ini mengaku bangga bisa bermain sebanyak itu untuk MU sejak bergabung dari Leicester City pada 2019 silam. Ia juga merasa bersyukur bisa bertahan cukup lama di klub sebesar United. Maguire menegaskan bahwa dia masih ingin terus bermain dan memperkuat setan merah di masa mendatang. Harry Kane ingin balik ke Inggris, MU siap tampung. Harry Kane dikabarkan ingin kembali ke Inggris pada musim panas 2026 setelah 2 tahun bermain di Bayern Munchen. Manchester United langsung memasukkan namanya sebagai target utama. MU melihat Harry Kane sebagai striker ideal untuk memperkuat lini depan mereka, sekaligus mentor bagi pemain muda seperti Benjamin Sesko. Rekam jejak golnya di Premier League dan Bundesliga jadi nilai tambah. Menurut laporan, MU bisa mendatangkan Harry Kane dengan harga sekitar 65 juta euro berkat klausul khusus dalam kontraknya dibayar. Tapi mereka harus bersaing dengan Chelsea dan mantan klub Harry Kane, Tottenham Hotspur, yang juga berminat memulangkannya.